Ada wanita cantik di lewat depan saya, cantiknya boleh kagum, tapi jangan memiliki. Kalau ada wanita cantik lewat, kalau saya bilang itu bodoh sekali itu wajahnya, berarti sehat tuh sudah gitu matanya. Over the edge, feel like I'm floating through. Ulang, Om Swastiastu. Oh, itu baru pinter. Para pemangku yang kita sucikan, para pimpinan umat adat dari provinsi, kabupaten sampai tingkat kesamaan serta desa yang saya utamakan, dan umat sedharma yang berbahagia. Saya merasa tersanjung nih, baru datang disambut sama ibu-ibu. Berarti penggemar saya adalah ibu-ibu. Tapi sayang, saya tidak bisa menikmati ibu-ibu karena saya sudah jadi sulinggi ya. Kalau saya masih muda, jangankan mau lewat, saya tidak kasih dia bergerak. Oke, itu dulu. Ini dari Balinya dari mana nih? Edo nosa dah. Nosa dia. Hah? Dari mana? Macam-macam. Oke, sudah nosa, pola. Ya, baru terakhir ngerajakan karir yang Subonibus. Subonibus, Ketapang, sampai Jo, sampai di Watas. Teh udah mulai nih. Tahun berapa ke sini? Tahun berapa? 80. Terus selain Nusa mana lagi? Tabanan? Di Jo Tabanan? Di Meliling? Di Meliling apa di Piling? Meliling di Jalan Besar di Keramitan bagian utara. Pernah pulang? Nah, berarti pesantren besar ada di situ. Terus mana lagi selain Meliling? Belalang di hijau. Di Jegula? Di Jegula di jalan di Les. Oh di Les. Oh manusia perubahan ya. Bukan manusia perubahan, manusia kuno di Bali karena pelabuhan udah di Les. Ya begini ya. Hari ini saya hadir di sini karena Swendra, Pak, kita rewan Swendra, anaknya namanya Yogi, kita sebut Pak Yogi, udah Pak Gede. Jadi saya hadir ke sini atas inisiatif Pak Yogi dan Pak Gede. Terima kasih sama beliau. Terima kasih nggak usah diucapkan. Ya nggak? Ya, walaupun ibu-ibu silahkan nyoblos. Ya, saya cerita sedikit. Tadi saya tanya sama Pak Gede, ngubuh sampai yang gini. Ada yang ngubuh? Ada yang ngubuh sampai ya. Yang ngubuh sampai ini adab uling ngaret uling cenik kira-kira jikuda aja sampai ya. Jikuda 6 juta? Udah 6 juta, berarti yang mahal kuda dari itu selai juta. Oke, kita lihat sampai selai juta. Benar ya? Artinya anda pelihara tiap hari. Kalau berapa bulan ngobrol sampai nih? 2 tahun berarti 365 kali 2 berarti 730 ya hari. Udah ya? Bagi jadi selai juta dibagi 700 itu berapa per hari? Hah? Berapa tahun ngobrol? 2 tahun. Nanti Anda akan ngerti apa yang saya sampaikan. Begitu teke calon nilai ngomong ide pesata orang nyoblos Anda 5 tiban 3 D cukup nggak biaya satak tali orang nyoblos sementara sapi 6 juta aja nih. Bahasa kerennya apa? Investasi rugi. Edo bang pesata tali ya 2 tiban kan nilai pesata tali itu paham nggak?
Yang di belakang ngerti nggak nih? Udah nyoblos, alo nyoblos hari itu. Tapi kepanjangan, habis itu Anda tidak diurus. Betul nggak? Jangan ngaden sing bang pipis tapi Anda diurus tiba-tiba. Hah? Diurus? Ibu-ibu suka nggak diurus oleh suaminya? Maka kalau mendot urus itu lah somah. Mesti kita somah nalan urus. Paham maksud saya? Ya, kalau ini begini ceritanya. Kenapa Sindra mau maju? Saya sebabnya. Karena dia mau merdikso, uangnya banyak tuh. Sempelusnya ngelipis di dewan. Saya bilang begini, makanya aja dari sulini berat. Mari kita bangun, sebab agama itu akan tenang kalau kita bersinergi dengan kekuatan politik yang sehat. Maka Dinak Lingsir sebenarnya yang menghubungkan dia sampai ke induk partai jalur ini. Maka kalau Anda sayang sama saya, itu dulu ya. Sayang lain bukan sayang yang itu. Ya, tolong. Saya punya orang kedua. Ya. Ya bisa nosa kalau saya ngide apa sih. Tapi untuk kelas tanah. Baiklah ya. Kita tidak kampanye, tapi kalau apa untuk memberikan pesan. Kemarin juga Sulawesi Tengah begitu, lawan ada nyamuk mulu kali ngiring. Mari kita dukung dengan nyamuk. Dikikin kuda kalau terjadi apa-apa besok juari kita minta tolong dan sebagainya. Nggak? Kalau besok sudah kedua enggak nanti lapor sama ini kalau enggak ngurus umat ya besok. Ya. Nah, sekarang begini. Selama hidup di sini sudah mengalami ketenangan tidak? Belum. Ibunya kalau ditimbang berapa beratnya? Berapa? 80. Masa kini orang tidak tenang? Kurang banyak. Apa? Kalau Anda mau tenang, ukuran tubuh Anda seberapa? Kalau sudah pikiran tenang, makan enak, tidur nyenyak, cukup itu. Ya nggak? Belum? Oh berarti anak ibu kudu ibu ini 52. Kalau minumnya pakai gelas apa pakai minuman orang bayi? Pakai gelas? Tidak cocok. Pakai jerigen katanya lagi. Walaupun dia bilang pakai jerigen, dia masih seperti bayi. Karena bayi tidak bisa minum pakai gelas, tapi pakai makejang, pakai dotan. Ya nggak? Maka ada pepatah bijak mengatakan selama manusia belum mampu mengendalikan keinginannya, hidupnya tidak akan tenang. Padahal dunia ini telah memberikan kecukupan pada seluruh penghuninya, tapi bagi orang yang serakah seluruh isi dunia ini kurang. Berarti ibu ini sudah ukurannya melebihi beliau yang kursi sebenarnya itu. Ya kan? Ya, ingat tuh, kalau kursi tidak nampung tubuhnya terlalu besar, maka kursinya yang bisa roboh. Bang ya? Bapaknya mana? Oh, ada. Apa? Kurang tenang katanya. Yang satu nih yang minta di Lampung Utara niki bahwa yang belum tenang nih mentan yang harapkan nih kasih. Apa itu? Apa? Karena yang Lampung Utara niki kedamaian biar menjadi satu kebulatan suara. Terus? Sama itu yang saya minta suara Dumiko. Oh, gentan. Ibu kan sudah punya yang bulan. Saya lanjang. Inge, kita akan ke sana ya. Ternyata saya tidak salah-salah ini saya bicara ya. Ternyata bapaknya ada ini. Ada Sulawesi keluar nih. Baru cuman tidur semalam aja di rumah
Terus semalam cuci pakaian, berangkat lagi ke Lampung dari Sulawesi Tengah, dari Palu, Poso. Jadi kita keliling, bahkan lagi ditunggu, kita lagi balai nih, mau ke Malang ya. Silinggi jarum super. Tahu jarum super? Jarang di rumah, suka pergi. Atau KB Simatupang, tahu KB Simatupang? Kapah perai siang malam tunggu panggilan. Ya, hidup ini membutuhkan ketenangan. Hidup ini membutuhkan kebahagiaan. Betul tidak? Untuk apa kita beragama? Agar kita tenang. Ya. Nah, kalau kita tidak tenang, kita akan hidup ini was-was, gimana kita besok ya? Apa bisa nggak kita menyekolahkan anak besok ya? Ya kan? Ketenangan itu sesungguhnya berada di dalam hati sanubari kita, tidak perlu keluar. Karena Tuhan memberikan kecukupan. Caranya bagaimana? Mampu tidak kita mengelola kehidupan kita, itu yang penting. Ketenangan itu akan muncul apabila kita mampu membangun kesadaran dalam diri, senantiasa bersyukur kepada ide yang widiwasa. Kita jangan mengukur diri kita dengan orang yang memiliki kelebihan materi. Kita pikir hidupnya setelah memiliki materi lebih dia tenang. Tidak, bahkan susah tidurnya. Saya belum tanya Pak Ketut Pasar di Lampung Kota, berapa busnya? Nggak terhitung kan? Coba tanya dia ketenang, belum tentu. Belum bus di situ belum pulang, bus di situ belum pulang, ya nggak? Akhirnya rambutnya sampai rontok. Ya nggak? Ada seorang playboy, dia pikir dengan mengkoleksi wanita dijadikan istri hidupnya tenang. Tidak. Ya nggak? Di timur ada satu, di barat ada satu, di selatan ada satu, di utara ada satu. Begitu dia ke timur, yang di barat ngomel. Begitu di selatan, di utara ngomel. Akhirnya di tengah-tengah dia tidur. Bukan dijepit oleh 4 istrinya di tengah balai desa. Supaya tenang hidupnya. Ya, untuk itu sangat sederhana. Gimana? Lihat dulu modal kita yang diberikan oleh Tuhan. Ada orang menurut kita itu sudah wajahnya cantik, tapi orang yang kita anggap wajahnya cantik itu, Anda pikir hidupnya tenang, tetap ingin melebihi dari apa yang diberikan oleh Tuhan. Betul tidak? Satu contoh, mohon maaf jangan tersinggung ya Ibu, jangan tersinggung karena ini sudah modern. Misalnya ibu-ibu ini, kita orang Asia ini biasanya rambutnya hitam apa kuning? Jangan salahkan karena dia ingin tampil beda. Ya nggak? Kalau kulit kita kuning langsat, rambut kita kuning, enak. Rambut kita kuning, kulit kita seperti ketela pohon terbakar. Mohon maaf jangan tersinggung ya Bu. Begini loh, kalau orang ingin dilihat beda, itu kalau kita tidak beda, itu namanya soleh. Kalau Islam soleh bagus, kalau orang Bali soleh aneh. Baik, nah apa itu gaya Bu, ibunya masih senyum dua-duanya. Oh, jangankan di sini, di Bali juga begitu. Ya sanggulnya bukan sanggul rambut asli, sanggul bebek di belakang. Ada potongannya 3M loh. Kan 3M, mental-mental milah. Langsing dia, oh langsing, ramping tuh ramping, rata dari samping. Itulah manusia nggak pernah puas. Ya, jangankan Anda yang normal. Saya kemarin belaspas di daerah Tianyar ya, di Tianyar Barat, mohon maaf. Saya punya pengagum di situ, tapi dia tidak bisa nonton karena dia tunanetra. Oh banyak sekali dia, over confident. Kemarin minta mau Winten loh.
wintanan apa kedage dek matut kedang oh wintanan balian itu kan dia punya kelebihan tukang pijat sabrikan. Bahkan di sekolah tuna nitra di SLB dia minta apa, Ido boleh nggak saya jadi pendeta, dia bilang begitu. Jadi keinginannya untuk maju tetap terjadi, tetapi kemajuan itu harus terarah. Maka disinilah kita diberikan 3 pilar. Apa itu? Agama, ilmu, seni. Melalui seni hidup ini menjadi indah. Ya, jadi yang punya rambut berbeda mungkin ingin nama seninya lagi sedikit sehingga hidupnya menjadi indah. Ya enggak? Tapi saya tidak habis pikir kenapa kalau saya buang air kecil disebut air seni, itu saya nggak ngerti. Sampai saat ini saya pusing. Di mana seninya itu gitu loh. Ayo siapa bisa memberikan jawabannya mengapa air kecil kita sebut dengan air seni? Karena pakai musik. Airnya yang seni apa saat mengeluarkan yang seni? Hah? Karena bunyinya Kira-kira di mana seninya? suaranya lah. Ya, hidupnya menjadi indah dengan mengubah diri Anda bukan apa adanya menjadi ada apanya, dari ada apanya jadi apa adanya. Beda tuh, apa adanya melelung loh kan, apa adanya, tapi ada apanya. Tidak mesti kita memoles semua diri kita dengan menor sehingga kita kehilangan jati diri kita. Maka dengan demikian apa jadi diri kita secara rohani? Atman. Apa jadi diri kita secara pikiran? Kebijaksanaan. Apa jadi diri kita pada panca mahbuta ini adalah unsur apa? Manusia. Jadi manusia itu apa? Ada badan, ada pikiran, ada atman. Ya, sama dengan di desa Pekeraman ini sekarang. Mana atmannya? Jeromanku. Wahai jeromanku adalah atman yang mewujud. Atma kesasar nih. Mengapa? Karena atman inilah akan berkomunikasi dengan atman alam semesta. Maka baik-baik dengan atman ini. Karena anak akan pulang ke atman alam semesta. Mana Mangku Prajapati? Mana? Oh ini kedua Mangku Prajapati nih. Ya, Mangku dalam nih Prajapati nih. Coba nih. Inilah atman yang akan mengurus anak pulang. Berbaik hatilah sama beliau. Kalau beliau marah kelaturan atman mati ya. Ya. Terus ada Serati Banten sini. Mana seratinya? Oh. Ini semua serati nih. Hah? Hah? Kerjasama yang baik ya. Serati Banten ngajak pemangku. Ya. Jadi ini atmanya, analah badannya menyediakan, ini yang mengolah, ini yang mempersembahkan. Jadi hidup itu harus ada keserasian, keseimbangan, keharmonisan. Maka seni kita diajak hidupnya menjadi indah. Kalau bicara masalah keindahan, tidak ada lebih indah daripada orang Bali. Bayangin, semua diubah. Tapi menurut saya ini kurang seni nih. Ini tak sino numu kulit nih. Tanjung kulit nih. Mestinya harus dibuka ini supaya jero mangku yang katun sampai di rumah ngeplok sing ngisi nyeluh melebihan lagi. Ya. Nih dirangkai demikian rupa aja begini. Apa nih gipang ya? Dirangkai jadi seni dia. Ya, siapa yang buat nih? Serati yang buat? Oh nih. Coba saya lihat, kayak nggak ada sesari nih. Kira-kira itu nggak diinginkan oleh mangku? Ini mangku. Ada kedua, gue berjani ngalah ngadat. Ya, nah masalah kita apa bersama-sama. Maka keseimbangan ini menjadi sangat penting ya. Yang kedua apa? Selain kita
Seni ini apa? Ilmu. Ilmu. Apa saran saya untuk anak-anak di luar daerah? Mengapa ilmu itu menjadi penting? Siapa dewanya ilmu pengetahuan? Saraswati. Saraswati itu saktinya siapa? Bahwa Brahma fungsinya apa? Paham. Kira-kira apa hubungan Saraswati dengan Brahma? Orang akan bisa mencipta, menjadikan kreator, mengubah dirinya sebagai Brahma, mesti harus ditemani oleh Dewi Saraswati. Artinya penciptaan akan terjadi kalau dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Makanya Anda di luar daerah mesti menambah kemampuan Anda berilmu. Saya nggak punya apa-apa. Maka ada istilah di Bali, lamun sing lah karang cari karang deweke tanurin. Dengan apa yang Anda miliki sekarang diberikan oleh pemerintah, lahan-lahan apalagi Anda bisa mengembangkan, lahan itu bisa habis, tapi ilmu pengetahuan tidak habis. Saya tanya, banyak yang sarjana di sini? Maka ubah dulu pola pikir Anda terpelajar, sebab kalau Anda tidak berpendidikan akan mudah Anda untuk dibodoh dan dibohongi. Ini penting nih, modal ke depan. Ya. Ilmu sekarang kita tingkatkan, sebab tanpa ada ilmu tidak ada penciptaan, tanpa penciptaan tidak ada kemajuan, tanpa ada kemajuan tidak ada kebahagiaan. Jadi kuncinya Anda bahagia harus fondasinya diperkuat oleh ilmu pengetahuan. Ini saudara. Tapi kita di Bali mungkin secara umum, oh Saraswati itu miliknya murid-murid dengan guru. Mungkin yang di Bali tahun 70 masih ingat ya, Gening Ginanti saking tuhu mana guru, ya saking tuhu mana metodoren jeneng jane kawero khelo wersan jato neda di prabotan sai keangen ngarurok mertek sakanon jeneng kurip. Jadi ilmu itu luar biasa, ibaratkan senjata. Sekarang saya ulas, kita ini ibaratkan perjuangan, ibaratkan apa? Panca Pandawa. Panca Pandawa itu ada dalam tubuh kita semua, maka disebut dengan satwa. Orang Bali mas satwa itu bercerita, satwa itu ada tatwa. Satwa metatwa, berfilsafat, berhakikat, tatwa mesatwa. Sat artinya kebenaran. Apa itu di dalamnya? Mari kita lihat Panca Pandawa. Kemudian kita lihat juga satu Skorawa. Siapa Panca Pandawa? Simbol manusia yang utuh. Saya tidak membahas tentang peras penyenang guleng bau bangket deh hari ini. Nas penganggiat sakit. Udah bosan saya ngerasa Banten aja. Orang sudah mau sampai ke Mas, genung ngerasa Banten. Ini udah selesai mestinya nih. Ya, yang belum selesai lah Banten saya misi sehari itu saya selesai dong. Ayo, Panca Pandawa, siapa istri bersamanya? Pinter. Itu Draupadi itu simbol tubuh kita. Yang laki-laki pun tubuhnya Draupadi, apalagi yang wanita tubuhmu Draupadi. Maka rawatlah tubuhmu, ya, maka tubuhmu adalah istana, maka suamimu adalah sang raja. Maka ibu-ibu namanya istri. Apa tuh istri?
Istana suami tempat raja istirahat. Jika kamu Anda wanita tidak siap jadi istana, di luar banyak istana siap saji. Hah? Pangsing bajunya stainless, bu, stainless toge nanggu. Tapi saya lihat senang saya melihat ibu-ibu di sini lain lebih cerah-cerah kelihatan. Ya, nah, jadi tubuhnya Drupadi. Itu siapa Nakula Sahadewa? Panca Karma Indriya, Panca Budi Indriya. Dialah indera yang kembar. Dalam diri kita ada nggak indria? Indrianya harus disehatkan, Bu. Tubuh juga harus disehatkan. Kalau tubuh nggak sehat, indrianya tidak sehat. Lemon begelem-geleman, len bayonnya. Mata ini adalah bacak sundria, harus sehat nih. Ada wanita cantik di lewat depan saya, cantiknya boleh kagum, tapi jangan memiliki. Kalau ada wanita cantik lewat, kalau saya bilang, itu bodoh sekali itu wajahnya, berarti sing sehat tuh sudah gitu matanya. Ya. Panca Karmendriya, Panca Budi, Nakula Sahadewa. Simbol dalam diri kita, tubuh kita Drupadi ini. Lanjut, Arjuna siapa? Simbol pikiran kita. Makanya Arjuna lah ahli memanah. Mana dari kata panah, mana pikiran. Sudah? Bimasena, orang Jawa bilang orang Kudoro. Siapa itu? Tenaga kita. Ibaratkan gunung tenaganya. Atmannya siapa? Dharmawa Yudhistira. Maka Yudhistira lah bisa mencapai surga ataupun neraka karena dia berupa rohnya. Nah, sekarang kita perhatikan siapa yang paling dulu mati, Drupadi apa dalam surga Rohana Parwa? Drupadi pertama yang mati apa? Tubuh kita, rambut kita sudah mulai memutih, tapi banyak yang tidak siap tua. Sobat tawang bokeh putih biyen semir.